Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap diberi kesehatan serta semangat dalam menuntut ilmunya Allah, semangat dalam belajar ilmunya Allah. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapatkan berkah, barokah serta manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Liridhoillah wali syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kontrak belajar pada mata pelajaran keagamaan Islam melalui pembelajaran daring atau di rumah saja. Karena Indonesia kita belum pulih ya, masih dalam keadaan pandemi. Mari kita sama-sama jaga diri kita masing-masing dari COVID-19 ini. Dengan cara apa? Patuhi protokol kesehatan. Keluar memakai masker, tidak keluar ketika tidak penting. Kemudian tetap cuci tangan dan lain sebagainya. Oke. Kemudian sebelum kita masuk ke materi, kita perkenalan dulu ya. Oke. Nah, ini saya. Nama lengkap saya Ihda Arfiani Abdillah. Bisa kalian panggil Bu Ihda gitu. Kemudian tempat tanggal lahir saya di Grobogan 21 Januari 2000. Kemudian alamat asli saya asli orang sana, Jawa Tengah, tepatnya di Desa Ringkidul, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan. Nah, ini juga dekat dengan Demak, dekat dengan Semarang, tahu tidak? Nah, ketika kalian lagi ziarah ke makam Demak, bisa dong mampir ke rumahnya Bu Ida ya. Kemudian Bu Ida sekarang tinggal di Pondok Pesantren Al-Ruwatul Wusko atau PPUW. Tempatnya di mana? Di Desa Bulurejo, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang ya. Kemudian Bu Ida ini mengajar di kelas 8D dan 8E saja. Kelas 9-nya 9A, 9B, 9C dan 9D saja. Oke. Kita lanjut. Sekarang Bu Ida akan menyampaikan tata tertib penggunaan grup WhatsApp. Nah, yang pertama, peserta didik diwajibkan menggunakan nama asli, bukan nama samaran atau nama panggilan. Nah, pada profil WhatsApp kalian silakan namanya diganti nama asli ya. Jangan diganti misalkan namanya Stephen William. Ya, nanti Bu Ida kesulitan, mana ini? Kelas 9A kok gak ada namanya Stephen William, padahal aslinya namanya Rizky Nazar gitu ya. Harus nama asli dan nama lengkap. Untuk apa sih? Memudahkan guru untuk mengenali para peserta didik. Kemudian yang kedua, peserta didik diwajibkan masuk grup keagamaan khusus untuk pengumpulan tugas yang bersifat rekaman atau sejenisnya. Jadi nanti Bu Ida ada grup khusus untuk keagamaan. Gunanya untuk apa? Untuk kita diskusi, untuk kita sharing tentang materi pembelajaran, dan untuk pengumpulan tugas, meskipun berupa rekaman atau sejenisnya. Kemudian yang ketiga, peserta didik dilarang berkomentar yang tidak sopan, jorok, dan mengundang perselisihan di antara teman di dalam grup WhatsApp. Nah, ketika pembelajaran berlangsung diharapkan tidak berkomentar secara tidak sopan, jorok, dan sebagainya, yaitu tetap merespon. Ketika gurunya memberikan salam, berarti harus menjawab waalaikumsalam dan lain sebagainya. Itu adalah tata tertibnya. Kemudian yang keempat, apabila peserta didik tidak mematuhi tata tertib yang telah dibuat, maka kesepakatan Bapak dan Ibu guru peserta didik akan dikeluarkan dari grup WhatsApp kelas dan orang tua akan dipanggil ke sekolah. Jadi dimohon tata tertib tersebut yang sudah Bu Ida jelaskan dipatuhi. Oke.
Kemudian proses pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 ini bagaimana sih? Nah, yang pertama melalui WA atau WhatsApp ya. Sudah tidak asing lagi ya nama WhatsApp di telinga kalian. Pemberian materi melalui grup WhatsApp diharapkan siswa aktif merespon. Nah, ketika ibu memberikan materi, ya kalian harus aktif merespon, yaitu apa? Menjawab. Ketika gurunya memberikan salam ya dijawab waalaikumsalam, seperti itu. Bertanya ketika tidak ada hal yang difahami, ketika ada hal yang belum difahami, diperbolehkan untuk bertanya. Mohon maaf ibu, saya mau bertanya, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Kemudian menyanggah dan sebagainya. Sehingga terdapat komunikasi dua arah dalam membahas materi pembelajaran. Oke. Kemudian PPT atau video. Materi pembelajaran dalam bentuk PowerPoint atau YouTube melalui link, modul, atau diharapkan dapat memudahkan peserta didik mengulas kembali materi-materi sebelumnya. Jadi ketika ibu bapak ibu guru memberikan materi maupun berupa PPT atau video itu di save. Gunanya untuk apa? Untuk mengulas materi-materi sebelumnya gitu. Kemudian Google Form atau Quizzes. Nah, pemberian tugas melalui Google Form atau Quizzes atau buku keagamaan diharapkan dapat memudahkan siswa dalam mengerjakan dan mengumpulkan tugas yang telah dikerjakan. Jadi nanti ketika ulangan harian menggunakan Google Form atau Quizzes, kuis dan lain sebagainya. Buku keagamaan ini untuk mencatat materi-materi pembelajaran pada mata pelajaran keagamaan. Kemudian ini ada aturan belajar dan penilaian pada masa pandemi COVID-19. Aturan belajar yang pertama, siswa harus memiliki buku khusus keagamaan ya. Jadi tidak boleh dicampur, harus memiliki buku khusus keagamaan ya. Nah, yang kedua, siswa harus mencatat materi yang telah diberikan di buku keagamaan. Segala materi yang diberikan oleh Bu Ida nanti silakan untuk dicatat. Gunanya apa? Ketika sampai tidak paham bisa dibuka atau diulas kembali. Ketika ada ulangan bisa membuka atau belajar sebelumnya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, siswa aktif merespon ketika pembelajaran berlangsung. Itu tadi yang sudah Bu Ida jelaskan di awal ya. Nah, ketika Bu Ida memberikan salam, silakan untuk apa? Menjawab salam. Karena seperti itu tadi adalah merupakan tambahan nilai. Oh, anak ini aktif dan lain sebagainya. Jadi bisa diberikan tambahan nilai, bertanya atau menyanggah. Kemudian yang keempat, siswa harus mengerjakan tugas yang telah diberikan. Ketika ada tugas dari Ibu Ida, silakan dikerjakan ya kan, karena itu termasuk penilaian. Kemudian nomor 5, mengumpulkan tugas sama dengan absen. Jadi ketika kalian tidak mengumpulkan tugas berarti dianggap tidak hadir meskipun menyimak pembelajaran. Maka dari itu ketika diberi tugas langsung dikerjakan dan langsung kumpulkan. Agar apa? Agar tidak numpuk tugasnya, tugas ini belum tugas ini dan sebagainya. Jadi kalian tidak keteteran ya, belajar pun nyaman. Oke. Yang keenam, siswa harus bertanya jika ada hal yang kurang dipahami. Nah, ketika Bu Ida menjelaskan seperti ini, boleh dong bertanya ya, mana yang belum dipahami, ini bagaimana ya Bu, ini bagaimana dan sebagainya. Itu boleh banget untuk bertanya. Kemudian penilaian, yang pertama itu adalah penilaian sikap sampean dinilai, sikap atau akhlak yang baik terhadap guru, berbicara sopan dan lain-lain ya. Ketika berbicara dalam grup itu yang sopan, pangapunten ibu, mohon maaf ibu dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian kedua, penilaian pengetahuan. Nah, ini berupa kuis, ulangan harian, PTS dan PAS. Kemudian yang ketiga, penilaian keterampilan, diskusi dan tanya jawab ketika pembelajaran berlangsung. Nah, ketika pembelajaran berlangsung, misalkan Bu Ida mempersilahkan ada yang bertanya, silakan kalian untuk bertanya. Nanti kita adakan diskusi, mana yang belum paham, kemudian ada komentar pendapat yang lain, teman yang lain dan sebagainya gitu. Oke. Nah, ini adalah materi yang akan diajarkan pada kelas 8. Silakan disimak jika kalian kelas 8. Oke. Yang pertama, bab pertama ini ada sholat istikharah. Apa? Sholat istikharah. Kemudian yang kedua ini ada sholat hajat. Kemudian yang ketiga ini ada membaca Al-Quran juz 5 sampai 6 dengan tartil. Kemudian yang keempat membaca surah Yasin dan tahlil. Kemudian yang kelima ada hafal Al-Quran surat At-Takasur sampai Al-Qadar ya. Kemudian yang keenam hafal Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 40. Kemudian yang ketujuh
hafal doa menjenguk orang sakit. Kemudian yang 8, yang terakhir ini adalah menulis Al-Quran surat An-Nasr dan Al-Kafirun. Jadi materi-materi ini yang akan kita pelajari pada semester ini. Boleh kalian nyicil menghafal surat At-Takasur sampai Al-Qadar, boleh kalian nyicil menghafal Ar-Rahman sampai ayat 1 sampai ayat 40, menghafal doa menjenguk orang sakit dan lain sebagainya. Boleh dicicil mulai dari sekarang. Kemudian untuk kelas 9, bagi kalian yang kelas 9 silakan disimak ya. Materi yang akan diajarkan pada kelas 9 semester Gasal ya. Nah, yang pertama ini ada sholat istisqa. Nah, yang kedua ada membaca Al-Quran juz 9. Yang ketiga ada perawatan jenazah atau merawat jenazah. Yang keempat ada menghafal Al-Quran surat Al-Waqiah. Yang kelima ada menulis Al-Quran surat Al-Quraisy dan Al-Fil. Nah, pertemuan terakhir yaitu kita gunakan untuk review materi bab 1 sampai bab 5. Nah, jadi di sini ada berapa materi? Ada berapa bab? Ada 5 bab. 1 tadi sholat istisqa, kedua membaca Al-Quran juz 9, yang ketiga perawatan jenazah, yang keempat menghafal Al-Quran surat Al-Waqiah, yang kelima menulis Al-Quran surat Al-Quraisy dan Al-Fil ya. Yang menghafal ini boleh kalian cicil ya. Oh, menghafal Al-Quran surat Al-Waqiah. Oh, saya buka saya cicil menghafal Al-Quran surat Al-Waqiah. Nanti kita akan bahas pada semester ini. Kita bahas tuntas ya pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya prosentase kehadiran siswa dan kriteria ketuntasan minimal mapel keagamaan. Nah, yang pertama kehadiran siswa. Tadi Bu Ida menetapkan yang mengumpulkan tugas sama dengan hadir. Nah, ketika sampean jarang mengumpulkan tugas, maka sama dengan jarang hadir. Nah, di sini pada persentase kehadiran siswa melakukan absen sebesar 80%. Absensi kalian harus 80%. Kemudian KKM-nya pada mata pelajaran keagamaan ini ditetapkan nilai KKM sebesar 75 ya. Nilai minimalnya harus 75, kalau bisa 80 dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian dalam menentukan kenaikan kelas, maka para dewan guru akan melakukan rapat bersama dengan jajaran yang terdapat di sekolah. Untuk menentukan kenaikan kelas, maka akan digunakan perhitungan dari persentase kehadiran siswa dan hasil dari nilai rapat yang didapat oleh peserta didik. Jadi sebelum menentukan kenaikan kelas itu dilihat, oh anak ini hadir, oh anak ini aktif, oh anak ini melampaui KKM. Jadi ada pertimbangannya, sampai layak tidak sih untuk naik kelas. Kalau tidak pernah mengumpulkan tugas, tidak pernah absen, nilainya jelek, tidak pernah belajar, itu bisa saja tidak naik kelas. Nah, maka dari itu mulai sekarang kita tetap semangat belajar ya. Apapun dari guru kita pelajari dan sebagainya. Oke. Kemudian yang terakhir nih ada pesan dari Bu Ida. Manfaatkan gadget untuk belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, dan tetap di rumah saja ya. Manfaatkan gadget Anda, jangan untuk ngegame, tetapi untuk belajar ya. Di mana saja, mau belajar di rumah, mau belajar di manapun, tetap belajar ya. Kapanpun, entah itu pagi, entah itu malam, entah itu siang, tetap belajar dengan siapa saja, dengan belajar melalui aplikasi di HP misalkan boleh, dan tetap di rumah saja. Karena pada masa pandemi COVID yang saat ini juga semakin melejit ya, semakin parah, maka dari itu kita hati-hati, jaga diri kita dan lindungi orang sekitar kita. Oke? Seperti ini yang bisa Ibu sampaikan. Salam belajar, berjuang dan bertakwa. Semoga ada guna dan manfaatnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.